Tak ada salahnya jika mengambil beberapa nyawa untuk kebaikan yang adik iparnya sendiri, Cisku. My God. Nah, dua-dua adiknya ini dinikahin sama Sudarji. Dia akan direncanakan menjadi tumbal pada malam itu. Sosok mayat wanita menghirup semua liur wanita yang telah dia bunuh, Cisku. Oke, Cisku, gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat ya. Sudah makan? Kalau belum, makan dulu. Jangan lupa ya, di-subscribe dong. Cesku. Sudarji, atau yang dikenal dengan dukun pembantai, pernah menghebohkan seluruh rakyat Indonesia, Cisku. Terungkap bahwa Sudarji ini telah membunuh sampai 42 wanita, Cisku, hanya untuk kesaktian yang dia yakini. Awal bagaimana dukun ini bisa sampai nekat melakukan hal tersebut, Cisku? Saksikan terus di Pada saat itu, Sudarji ini bermimpi, Cis. Dia mengaku didatangi oleh ayahnya. Dan pada saat itu, dia mendapat sebuah bisikan gaib yang katanya dia akan mewarisi sebuah ilmu mahasakti, Cisku. Tapi dengan syarat harus menghirup air liur dari 72 wanita, Cisku. Itu gimana itu? Dan juga yang membuat Sudarji ini nekat atau kekeh untuk melakukan ritual ini, dia merasa pada saat itu bisa menolong orang-orang dengan menguasai ilmu sakti ini, Cisku. Ilmu yang akan didapatkan oleh Sudarji ini bukan hanya untuk bisa melawan, tetapi juga bisa mengobati atau membantu warga yang ada di sekitar, Cisku. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa tak ada salahnya jika mengambil beberapa nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Jadi pada saat umur 27 tahun, Sudarji ini bernama Nasib, Cisku. Dia menikah dengan seorang wanita berasal dari Pekanbaru yang bernama Tumini. Setelah menikah, Sudarji ini yang awal namanya adalah Nasib, itu berganti menjadi Ahmad Sudarji. Pada suatu hari, Sartika atau ibu dari Sudarji ini kaget, Cisku, mendengar keinginan dari anaknya tersebut untuk menikah lagi. Karena pada saat itu dia sangat menginginkan anak perempuan, Cis. Pernikahan sebelumnya dia mendapatkan 4 anak yang semuanya laki-laki, Cisku. Sebenarnya ibunya setuju-setuju saja. Namun ia shock bukan main ketika mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahinya adalah adik iparnya sendiri, Cisku, yang tidak lain adik dari istri pertamanya yang bernama Tumini. Oh my God. Bahkan Sudarji tidak hanya menikahi satu dari adik Tumini, namun 2 dari adik Tumini, yaitu Tuminah dan Ngatiah, dinikahi juga, Cisku. Tumini istri pertamanya punya 2 adik. Nah, 2 adiknya ini dinikahin sama Sudarji. Oh, luar biasa. Nah, perlakuan yang menyimpang ini ternyata diketahui dan dirasakan oleh masyarakat banyak. Sehingga ibu dari Sudarji ini merasa sangat terganggu oleh perbuatan anaknya, Cisku. Nah, pada saat itu Sudarji memutuskan untuk
langsung mengusir ibunya, Jess, dari rumahnya sendiri. Kenapa dukun Sudarji ini sampai tenar atau terkenal? Bahkan banyak orang yang datang kepadanya untuk minta tolong. Diceritakan di sini ada salah satu pelanggan Sudarji, entah akhirnya benar-benar sakti atau tidak ya, Jess, berhasil mendapatkan sebuah keinginan setelah mendatangi Sudarji ini, Jessku. Dan pada saat itu warga setempat langsung ramai menceritakan Sudarji sebagai orang pintar atau dukun, Jess. Dan akhirnya dipanggil Datuk oleh orang setempat. Tidak sedikit orang yang datang pada saat itu di rumah Sudarji meminta pertolongan, baik itu berobat, meminta susuk, dan obat untuk pemikat suami. Ya, ini suami sendiri ya, agar katanya tidak tergoda oleh wanita lain. Ada satu pelanggan yang sempat melarikan diri, Jess, yang dimana pelanggan ini sempat menjadi tumbal pada saat itu. Dia bernama Yanti. Pada suatu hari, Yanti ini bertemu dengan temannya yang terlihat cantik dan sangat aduhai. Dan pada saat itu mereka saling bercerita. Tetapi si Yanti ini merasa kurang percaya diri ketika berhadapan dengan teman tersebut, dikarenakan temannya ini lebih cantik daripada dia. Terlintaslah di situ pikiran Yanti untuk langsung mendatangi dukun yang ada di perkampungannya, yaitu Sudarji. Yanti mengaku pada saat itu dia merasa biasa saja. Itu dibacakan mantra, disuruh minum air putih yang sudah diludahi oleh dukunnya. Untuk ritual selanjutnya, sarankan datang kembali pada malam hari di perbatasan desa Cesku. Yanti yang sangat ingin terlihat cantik di depan teman-temannya, tak sedikit pun menaruh rasa curiga, Cesku. Padahal dia akan direncanakan menjadi tumbal pada malam itu. Di malam itu, Sudarji dan Yanti bertemu di ladang tebu. Suasananya betul-betul sepi dan sangat gelap. Yanti pun bertanya, "Ritual apa yang akan dilakukan malam-malam begini?" Si dukun Sudarji langsung menjawab. Katanya seperti ini, "Kalau kamu mau cantik sempurna dan rezekimu lancar, kamu harus mengikuti ritual ini sampai selesai." Dan Yanti pun pasrah, Cesku. Ia menyuruh Yanti untuk langsung melepaskan pakaiannya, Ces. Tapi pada saat itu dia mulai ragu-ragu, Ces, dikarenakan tempat yang gelap dan sepi. Karena niatnya ingin menjadi cantik dan memiliki rezeki yang lebih banyak, sangat besar. Yanti pun mematuhi perintah Sudarji. Terlihat ada sebuah karung yang dibawa oleh Sudarji, dan di dalam karung itu Sudarji mengeluarkan sebuah skop, Cesku, untuk membuat sebuah lubang yang kecil agar si pasien ini bisa dikubur setengah badan, katanya, Cesku. Ya batas leher lah. Dan Sudarji menuturkan kenapa ritualnya seperti ini, katanya supaya prosesnya bisa lebih sempurna, Cesku. Dengan rasa ketakutan paksa mengikuti ritual tersebut dengan keinginan yang sangat besarnya, Ces, untuk menjadi cantik. Setelah penguburan setengah badan pun selesai, di sini Yanti sudah mulai merasa tidak nyaman, Cesku. Kecurigaannya pun mulai membesar. Namun pada saat itu Sudarji dengan sigap langsung meyakinkan lagi ke Yani bahwa proses ini sebentar lagi akan selesai. Tiba-tiba Sudarji langsung membekap mulut si Yanti. Tanpa pikir panjang, Yanti pun langsung memberontak, Cesku, karena mengira pada saat itu dia akan diperkosa oleh Sudarji. Ya, padahal lebih dari diperkosa ya. Karena perlawanan Yanti tersebut, Sudarji pun terjungkal masuk ke dalam lubang yang dia gali sebelumnya. Yanti pun berhasil kabur
dan langsung lari keluar dari perkebunan tebu tersebut. Nah, herannya pada saat itu Yanti tak bersedia atau tak mau diketahui kejadian tersebut terjadi ke dirinya, karena menurutnya itu adalah aib buatnya. Dan beberapa lama pun kejadian-kejadian ini pun serupa terjadi ke orang-orang yang ada di desa tersebut dan memakan sangat banyak korban, Jesku. Hingga pada tahun 1997 di bulan April, di tanggal 27 Ces, di desa tersebut dihebohkan oleh seorang pemuda yang menemukan sosok mayat wanita yang tanpa busana, Cesku. Tentunya di ladang tubuh tersebut. Warga pun pada saat itu berbondong-bondong untuk membongkarnya. Suasana pada saat itu bertambah panas lagi ya, Cesku, ketika dikabarkan ada seorang warga yang bernama Sri Kumala sudah hilang selama 3 hari. Mereka merasa takut kalau mayat yang ditemukan pada hari ini adalah sosok Kumala tersebut. Dan sangat mengagetkannya, ternyata betul bahwa mayat tersebut benar-benar adalah Kumala. Aparat kepolisian dari polsek setempat langsung bertindak cepat. Sebelum menghilang, Kumala ini dikabarkan sempat bertengkar dengan suaminya, Cesku. Orang tua Kumala mengatakan atau berpendapat bahwa yang membunuh anaknya ini adalah suaminya sendiri pada saat itu. Dan pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan lanjut terhadap suami Kumala ini. Tetapi ketika melihat keadaan, pihak kepolisian tidak mau terburu-buru untuk mengambil kesimpulan menjadikan seorang Tumin atau suami dari Kumala menjadi seorang tersangka, Cesku. Karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, ternyata tidak menuju ke suaminya. Karena sebelumnya juga, Cesku, diceritakan pernah ditemukan juga mayat yang sama ya di daerah tersebut. Tapi sempat dihentikan karena memang kekurangan bukti data yang akan menuju ke pelaku ini, Cesku. Nah, pada saat itu ada seorang warga kampung yang bernama Andres. Sebelum kehilangan Kumala, dia mengaku pernah mengantar Kumala ini ke rumah Sudarji atau dukun setempat. Pihak berwajib langsung mendatangi rumah Sudarji. Pria akrab yang dipanggil Datuk ini akhirnya mengakui bahwa Kumala ini memang pernah datang ke rumahnya untuk berkonsultasi. Dan setelah maghrib, Kumala pun pulang sendiri, Cesku, kata si dukun ini. Dari perbedaan kasus yang sebelumnya, di mana pihak berwajib ini menyerah, tapi kali ini pihak kepolisian tetap melanjutkan, Cesku. Mereka mendalami dari laporan-laporan orang yang hilang beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, Cesku, terdapat satu benang merah. Setelah diselidiki lebih dalam, mayat-mayat yang pernah ditemukan kebanyakan pernah datang dan menemui Sudarji ini untuk berkonsultasi, Cesku. Dan tak butuh waktu lama, langsung menggeledah rumah Sudarji ini, Cesku. Dan pada saat itu, pihak kepolisian menemukan sebuah pakaian dan perhiasan yang salah satunya milik Kumala, Cesku. Seketika Sudarji dan 3 istrinya langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Lewat interogasi yang cukup panjang, mulai dari istri sampai ke Sudarji, muncul pengakuan yang sangat luar biasa, Cesku. Bukan hanya Kumala saja yang diketahui dibunuh oleh Sudarji ini, Cesku. Mulai dari pengakuan satu wanita yang dibunuh hingga sampai mengaku 42 wanita yang telah dihabisi nyawanya untuk kepentingan ritual kesaktiannya, Cesku. Oh, 40 wanita. Mereka bertanya, untuk apa kau membunuh wanita sebanyak itu? Di hadapan penyidik, Sudarji bercerita bahwa perbuatannya itu dilakukan hanya demi kesaktian semata, Ces. Ingin melakukan ritual ilmu hitamnya ini untuk membunuh
72 wanita dan menghirup semua liur wanita yang telah dia bunuh, Cesku. Dan pembunuhan ini dilakukan sejak tahun 1986 hingga 1997, Cesku. Lama juga ya. Dan pada tanggal 24 April 1998, Hakim Ketua memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap saudara Sudarji yang telah terbukti membunuh 42 wanita. Tapi anehnya, Ces, pada saat vonis sidang, Sudarji tampak tenang dan beberapa kali tertangkap kamera sedang senyum-senyum, Cesku. Pada saat itu Sudarji mengajukan banding, Cesku. Ya, masih sempat-sempat dia mengajukan banding. Di era SBY, Sudarji pun langsung dieksekusi mati, Cesku. Ya. Lama juga ya. Kisah dari Dukun Sudarji yang menghabisi 42 wanita dengan tujuan memiliki kesaktian berakhir, Cesku. Tidak sempat 72, 42 dia koit. Oke, Cesku, gimana ceritanya? Nggak bingung kan? Dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada Cesku untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya jika Cesku ingin selalu mengikuti cerita-cerita dari Buddha Kada. Oke, Cesku, sampai jumpa.